Ini mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan yang paling mudah dulu, penanya ketiga, ya. Sambil saya mikir jawaban untuk pertanyaan pertama kedua kan, gitu. Jadi begini, sebetulnya aslinya pembantu rumah tangga itu sebetulnya hanya mengurusi urusan-urusan yang berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berada di rumah tangga, ya. Bukan mengurusi atau mendidik anak. Aslinya sebetulnya seperti itu, ya. Jadi seperti cuci piring, cuci baju, nyetrika, masak dan sebagainya, ya. Jadi tidak mengurusi urusan anak atau apalagi sampai mendidik anak. Nah, ketika kita ingin mempertingkatkan capacity dari pembantu rumah tangga kita menjadi pengasuh anak kita, nah berarti kita harus hati-hati dan cermat, ya. Dimulai dari apa? Dimulai jadikanlah dia bahagian dari keluarga kita. Sepertinya kita jangan panggil dia bi, ya, jangan kita pilih. Mungkin kita panggil dia Ukti. Ukti adalah sister, ya, artinya sister. Jadi artinya dia adalah istilahnya bagian dari keluarga. Nah, masalahnya kita siap nggak untuk menjadikan dia menjadi bagian dari anggota keluarga kita? Itu pertama. Kemudian untuk menjadi pengasuh anak, kita juga harus periksa gaya hidup dia. Gaya hidup dia itu masih asli desa atau sudah murni kota, ya. Dari cara dia berpakaian, apakah dia suka pakai kutek atau tidak, apakah waktunya itu tenggelam untuk nonton sinetron, ya kan, atau hobinya hobi dangdutannya yang mana, ya kan, apakah dangdutnya dangdut yang ke arah Melayu atau dangdut yang ke arah cubit-cubitan, ya. Itu akan sangat berpengaruh, ya. Jadi karakter, ya. Jadi tidak setiap pembantu rumah tangga itu kita bisa pertingkatkan kapasitinya menjadi pengasuh anak. Tidak. Kita harus sangat selektif. Seperti itu. Saya pernah punya khodimat, ya. Kita memang sudah biasa panggil dia Ukti. Itu mulai dari mengambil uang di rumah, ya. Itu tidak oleh istri saya tidak di reject, ya. Dia didekati dengan baik-baik, ya, sampai akhirnya dia ketika setelah 7 tahun bekerja bersama dengan kita, dia bisa hafal Quran 16 juz, ya. Itu jasa almarhumah dari istri saya, ya. Jadi kadang-kadang begini, orang dari desa ke kota melihat uang itu berserakan. Di desa kan rata-rata hidup mereka in natura, ya. Jadi mau nyayur tinggal ngambil di kebun, mau apa padi di gudang orang tua ada beras gitu. Jadi uang itu satu yang langka, ya, walaupun mereka tidak terlalu kenal betul nilai uang, tapi langka gitu. Mungkin dia eman-eman, ya, ada uang, ya, diletakkan kayak itu, udah diambil dikantongin, ya, itu dimasukin dompet dia, lumayan nanti barangkali dia ke pasar bisa beli baju atau apa gitu, ya, seperti itu. Saya mengatakan Ukti, kalau Ukti mau beli apa, mau apa, butuh uang, bilang aja, ya, nggak usah kamu ambil yang ada, nanti itu nggak halal gitu. Nanti diceritakan lah, bahwa artinya bahwa kalau bisa dapat dengan cara yang halal, kenapa mesti cari dengan cara yang haram, kan gitu. Seperti gambar, sampai dia bisa hafal 16 juz dari Al-Quran ketika kita hantarkan untuk menikah, karena kemudian ada seorang lelaki Muslim yang memang melamar dia untuk menjadi istri. Itu sebuah contoh. Jadi dari karakter, ya, harus kita periksa, ya. Kalau istri saya melihat bahwa khodimat itu pakai kutek, itu tidak masuk dalam kriteria untuk menjadi pengasuh anak, ya, cukuplah dia untuk jadi pembantu rumah tangga saja. Seperti itu. Nanti dari dialog kita dengan dia, kita tahu sebetulnya dia masih mudah dibentuk, ya, atau sebetulnya dia sudah membawa bentukannya sendiri, atau dia mau itu bisa dilihat. Itu jadi mungkin harus lebih intens ini interviewnya, ya. Kadang-kadang pihak kita itu harus mengkondisikan, ya, bahwa apa yang dia kerjakan, pembantu-bantu itu adalah bagian dari ibadah. Nah, ketika kita sudah berhasil mengkondisikan, dia bisa kita rekrut jadi pengasuh,
dari anak kita. Seperti misalnya pernah suatu saat istri saya bilang, aduh Uti, kayaknya Uti masuk surga duluan deh, gitu. Kata istri saya kepada itu, ya amin, gitu kata dia. Kalau orang itu udah punya bayangan surga, dibilang masuk surga duluan, itu langsung dia amin, amin kayak gitu. Ya, ah ibu bisa aja gitu kata dia. Uti nggak percaya dibilangin. Coba Uti lihat, aku nih kerjaannya pergi keluar rumah, pulang makan masakan kamu, terus istirahat, besoknya pergi lagi. Apa yang aku kerjain di rumah ini? Nggak ada. Tapi Uti bangun pagi-pagi, bersih-bersih rumah, cuci pakaian, masak, ini itu semuanya diborong sama Uti. Apa nggak Uti nggak banyak pahalanya tuh? Gimana Uti nggak masuk surga duluan gitu? Aku doain loh Uti masuk surga duluan dari aku gitu. Makasih ibu gitu, kayak gitu. Nah jadi ini kita perlu format mereka dengan aktivitas mereka bagian dari ibadah, di samping mereka juga berharap mendapat uang bulan untuk dikirim ke orang tua mereka dan sebagainya. Itu menjadi penting. Ya mungkin sementara jawabannya itu, kalau kurang puas nanti kalau masih ada waktu kita bisa lanjutkan lagi. Nah kemudian yang terkait dengan sebuah keluarga yang punya anak yang tumbuh menjadi besar, yang secara fisik juga besar, tetapi hatinya sebetulnya kecil, ya. Karena kenapa kecil? Karena dia tidak bisa menghargai besarnya jasa orang tuanya kepada dirinya. Seperti itu. Sebetulnya intinya begini, bahwa kita tidak akan pernah dapat mengubah perilaku anak kita yang buruk. Tidak akan, sebelum kita mengetahui apa tujuan dari perilakunya. Ya, setiap perilaku itu pasti ada tujuannya. Jadi nggak ada orang berperilaku yang tidak ada tujuan. Secara garis besar, tujuan perilaku seorang anak itu hanya ada 3. Yang pertama adalah minta perhatian, yang kedua menarik diri, dan yang ketiga unjuk kekuasaan. Ya, seperti itu. Jadi kita harus pelajari dulu tujuan dari perilaku anak kita ini apa. Kalau kita belum tahu tujuannya, kita nggak pernah bisa ubah. Seperti misalnya gini, contoh sehari-hari ya, ada seorang anak ya, pada waktu mau berangkat sekolah dia seperti berlambat-lambat, ya, berlambat-lambat. Tidak, kalau bahasa Perancisnya tuh nggak cekat-cekat gitu, ya, bukan sekat-sekat. Kalau sekat-sekat minta uang 50 kan, gitu ya, seperti itu. Nggak cekat-cekat tuh tidak bihari, dia nggak bersegera gitu untuk menyiapkan gitu. Nah, kalau misalnya kemudian kita dekati, kenapa sayang, sini, mama bantu kamu pakai baju ya, ini sekarang udah jam berapa, ayo dipakai, ini sepatunya, seperti itu misalnya. Dia dengan pasrah, dia menyerahkan dirinya untuk dipakein baju atau dibantu untuk menyelesaikan sarapannya atau itu berarti dia cari perhatian, ya. Tapi kalau misalnya ketika kita pakein baju, badannya dikencengin kayak gitu, ya, sehingga tangan itu susah untuk masuk, mau dipakein ransel juga dibikin kaku kayak gitu, jadi ransel itu nggak bisa masuk ke badan dia. Nah, ini berarti dia menarik diri. Tapi setiap kita mau bantu dia lari, menghindar, bahkan mungkin kita ditendang, nah itu berarti namanya unjuk kekuasaan. Seperti itu. Ini hanya merupakan sebuah contoh ya, bahwa artinya kita tidak akan dapat mengubah perilaku anak kita yang buruk ketika kita tidak tahu tujuan dari perilakunya. Ya. Kalau misalnya anak seperti tadi, misalnya dia menyerahkan dirinya untuk dipakai, dia cari perhatian. Kenapa dia cari perhatian? Mungkin kita pergi keluar kota terus, jarang ngobrol sama dia gitu, jadi dia males kan. Begitu orang tuanya datang, ya bukannya diajak ngobrol atau masa udah sibuk lagi, dia juga males kan. Kayak ada sesuatu yang belum terpenuhi pada diri dia, ya. Sama seperti orang anak TK, ya, diajak untuk masuk ke taman kanak-kanak. Tadinya di rumah, kamu main ya di taman kanak-kanak, yang enak loh. Di taman kanak-kanak ada ayunan, ada perosotan, ada papan jungkit, ada ini, kamu nanti bisa main. Anak kan punya bayangan, enak banget ya kayak gitu. Ya, begitu sampai di sekolah, ternyata
udah bel masuk ke kelas kan anak ceringan, mana ininya apa ayunannya, mana ininya, seperti itu kan bingung dia ya. Mungkin dia sulit diajak bekerja sama untuk belajar di kelas itu. Karena apa yang gambaran yang dijanjikan oleh orang tuanya begitu sampai di sekolah itu tidak tercapai, seperti itu. Nah, jadi secara garis besar seperti itu. Jadi kita tidak akan dapat mengubah perilaku anak kita yang buruk ya sebelum kita mengetahui tujuan dari perilaku buruknya itu ya. Kemungkinannya hanya 3, apakah cari perhatian, menarik diri, atau unjuk kekuasaan. Unjuk kekuasaan ada 4 sebenarnya, maaf ya, ada 4. Jadi cari perhatian, menarik diri, unjuk kekuasaan, dan satu lagi pembalasan ya. Tapi biasanya unjuk kekuasaan atau pembalasan digabung jadi satu ya. Tapi kalau mau dipisah juga bisa ya, unjuk kekuasaan atau pembalasan. Misalnya apa? Misalnya si kakak, itu kenapa tuh adekmu nangis? Iya apa dia nangis sendiri? Udah kamu gak usah alasan gitu, kayak gitu misalnya. Dia sakit hati kalau adek itu nangis sendiri, kepleset sendiri ya, palanya benjol sendiri ya. Apa gara-gara aku ada di dekat dia terus aku dianggap yang jitak kepalanya sampai benjol? Kalau aku jitak juga di atas kepala, bukan di belakang kepala gitu. Dalam hati dia begitu gitu ya. Dia mungkin dia cenderung melakukan pembalasan. Orang tuanya mau bantu ya, istilahnya dikepret sama dia. Jadi nah itu biasanya kita harus pelajari perilaku sebelumnya ya. Ada namanya istilahnya format ABC, ABC, antecedent, behavior, consequence ya. Jadi seorang anak berperilaku itu biasanya ada situasi-situasi di sekitar dia ya yang membuat dia berperilaku seperti itu. Terus kemudian dengan dia berperilaku konsekuensinya apa? Nah itu dia akan muter terus. Satu konsekuensi akan membentuk menjadi antecedent baru dan kemudian akan menimbulkan behavior baru, begitu seterusnya ya. Jadi misalnya nggak bisa kita lihat anak nangis, diam kamu, ceng, dasar nangis mulu. Nanti dulu nangis kan macam-macam. Bisa nangis dia dicubit kakaknya, bisa juga dipatok ular kobra. Masa orang dipatok ular kobra suruh diem gitu? Ini berbisa, ini masalahnya gitu ya. Ini penting. Jadi orang tua juga jangan hanya mengikuti kebiasaan yang terjadi, karena boleh jadi ya. Jadi harus mengamati, dalam mengobservasi itu gunakan format ini, A, B, C, antecedent, behavior, consequence ya, seperti itu. Ini harus kita lihat ya, seperti itu. Bisa juga seorang anak nangis ya kan, terus kemudian sebagai akibat anak itu nangis, seluruh kelas pada merhatiin dia semua, melihat semua kayak gitu. Akhirnya apa? Nggak ada yang merhatiin pelajaran. Guru marah ya, guru marah, pelajaran nggak berlangsung ya, seperti itu. Tapi sebetulnya kalau guru itu menguasai kelas, dia bisa melihat, anak-anak tetap perhatikan ke depan ya, biar ibu yang tangani teman kamu ya. Tetap kamu baca apa yang tertulis di depan. Itu bisa begitu ya. Tapi kalau guru nggak menguasai, ya udah itu yang terjadi. Begitu juga kita sebagai orang tua ya. Nah itu dari segi bagaimana kalau kita berharap kita bisa mengubah perilaku itu. Nah tapi sebetulnya ada hal-hal yang lebih basic lagi. Hal yang lebih basic adalah yaitu bahwa setiap orang tua itu punya pilihan untuk melakukan dengan pola apa dia akan mengasuh anak-anaknya ya. Jadi ada tiga pola sebetulnya. Atau sebelum sampai ke situ, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang Monik ya, tentang Monik. Siapa itu Monik? Monik adalah seorang anak berusia 5,5 tahun. Satu saat si Monik ini dia, atau lebih awal lagi, masih tentang Monik. Jadi Monik itu, ayah orang tua Monik itu kedatangan seorang tamu. Orang tuanya kedatangan tamu.
rupanya tamunya itu tamu penting. Kenapa penting? Karena teman dari orang tua Monik ini adalah baru saja diangkat jadi menteri dalam kabinet. Ya, teman lama tiba-tiba diangkat jadi menteri. Terus bertandang ke rumah orang tua Monik. Nah, karena dianggap tamu penting, namanya piring-piring kristal, cangkir kristal yang serba kristal yang tadinya disimpan dalam perbendaharaan kekayaan keluarga itu dikeluarin semua. Ya, jadi nyembuhin tamunya aja udah beda. Ya, pakai yang serba kristal sekarang. Ya, yang satu kobokannya itu harganya 1 juta, yang beling kobokan kecil gitu ya, 1 juta ya kristal. Soalnya beda yang beling kan, kalau beling kan ya 50.000 juga dapat ya, ini 1 juta yang model. Nah, kemudian setelah mereka selesai, kedua orang tua Monik itu mengantar tamunya ini ke halaman. Ya, tamu penting, beda diantar sampai ke halaman. Ya, seperti itu sampai lepas dari pandangan, masuk mobil terus dada-dada sampai lepas dari pandangan. Nah, ketika orang tuanya keluar halaman mengantar tamunya itu, si Monik itu melihat ada 5 piring kristal dalam keadaan kotor ditumpuk oleh si Monik, sudah siap untuk diangkat. Ya, ketika dia akan mengangkat ketika dia akan mengangkat piring kristal itu, ya, dibawa ke dapur, ke tempat cucian, kemudian tiba-tiba ibu si Monik itu muncul di ambang pintu. Muncul di ambang pintu. Melihat Monik udah siap mengangkat piring kristal. Ya, ya bayangin aja kalau satu piringnya itu harganya 2 juta, ya kan? Kalau 5 kan udah 10 juta kan? Gitu. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh ibu Monik? Ya, begitu mengetahui Monik yang umurnya baru 5 tahunan ini, ya, mau mengangkat 5 piring kristal yang berat-berat. Piringnya yang lebar-lebar loh, bukan yang, ya, kalau lebar ya mungkin bisa 3 jutaan lah satu lembarnya itu. Kalau 5 ya 15 lah kayak gitu. Ya. Nah, apa kira-kira akan dilakukan oleh Monik? Oleh ibu Monik? Ada yang tahu? Silahkan. Teriak. Ya, teriak. Khas nih, ya. Nah, teriak. Ada lagi? Ya. Teriak. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ibu Monik akan teriak katanya. Jangan sayang gitu, atau malah kerompiang gitu, malah gitu karena kaget kan gitu, seperti itu. Atau gimana? Ya. Biar ibu bawain. Biar ibu bawain. Ya, apalagi? Biar ibu bawain. Ya. Apa lagi? Ada yang punya pendapat lain? Bawanya satu-satu. Ya, bawanya satu-satu. Ini berarti memberikan arahan. Ya. Ada yang bantuin, ada yang bawanya satu-satu. Ada lagi yang lain? Anak pintar, sini mama bantu. Anak pintar, sini mama bantu. Nah, di sini kita lihat. Berarti kita sadar atau tidak sadar kita akui bahwa tiap orang tua mungkin akan menerapkan cara yang berbeda dalam menghadapi anak. Betul tidak? Ya. Jadi kalau saya ditanya apa yang akan dilakukan oleh ibu Monik terhadap Monik, ya, ketika melihat si Monik itu menumpuk 5 piring kristal untuk dibawa ke dapur, untuk dibawa ke tempat cucian, jawaban saya adalah tergantung pola asuh orang tuanya. Apakah orang tuanya itu koersif, permisif, atau dialogis? Seperti itu. Ya. Apakah koersif, permisif, atau dialogis? Ya. Kalau misalnya ibu Monik, ya kan, ibu Monik itu dia langsung menghampiri si Monik, ya kan, diambilnya 5 piring itu, dia mengatakan, jangan sayang, kamu masih kecil ya, berbeda. Ini cukup lembut kan? Jadi nggak Monik gitu kan, nggak begitu kan, cukup lembut kan, ya. Tapi pada hakikatnya tawaran pertolongan dari Monik kepada orang tuanya itu diterima atau ditolak? Tolak. Ditolak. Nah,
Ini anak ingin dia berarti, dia ingin berkontribusi, dia ingin menyumbang untuk keluarganya, ya. Tapi ternyata sumbangannya itu ditolak. Coba bayangin. Orang tua aja kalau sumbangannya ditolak kecewa, apalagi anak kecil, ya. Jadi di Jakarta ada orang tua dipanggil sama pihak sekolah, ya kan? Orang tua diminta menyumbang ke sekolah supaya anaknya bisa diterima. Kata si pihak sekolah, aduh, maaf Pak, ini paling sedikit sumbangannya untuk pendaftaran masuk itu 12 juta Pak, ini baru 3 juta. Jadi kami belum bisa terima sumbangan dari Bapak. Kecewa itu orang tua, ya kan? Itu orang tua apalagi anak-anak kan, ya kan? Mau nyumbang, ya kan? Ditolak sumbangannya, kan kecewa, ya kan? Seperti itu. Nah begitu juga Muni. Walaupun ibunya menyampaikan dengan cara halus, jangan sayang ya, kamu masih kecil, ya, tetap kecewa karena dia mencoba untuk berkontribusi, mencoba untuk menyumbang untuk keluarganya, tapi sumbangannya ditolak. Nah, sekarang kita lupakan ini dulu, kita berpindah ke kejadian lain, masih tentang Muni, ya kan? Masih tentang Muni, ya. Satu saat bel di rumah Monik itu berbunyi ting tong. Terus kemudian si Monik berpikir, ini pasti opa dan oma yang dari Belanda baru saja datang. Karena apa? Karena dia tahu bahwa 3 jam yang lalu pamannya pergi ke airport untuk menjemput opa dan omanya Monik. Ya, lari dia. Itu saking buru-burunya dia lari, bukan kepleset di tangga depan rumah, jatuh. Terus kemudian lututnya itu sobek kena hiasan kerikil di halaman rumah. Ya, sobek, gitu sampai tulang lututnya itu kelihatan sobek berdarah gitu.